Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir Kang Akung. Sehat Kang Akung, Masya Allah, kangen berat. Kemudian Nok Muznah juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Monggo Nok Muznah. Kang Akung sehat Kang. Nok Muznah sehat ya tentunya ya, Masya Allah. Kemudian Mas Sabarsa juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan love-nya 3. Dan Pak Muhammad Malaysia pun sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz dengan love-nya 3 juga. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Kangen ya Allah. Kang Akung alhamdulillah sehat ya. Kang Dindo juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang Dindo. Munadi Akhirah juga sudah hadir alhamdulillah. Omah Nisa juga sudah hadir alhamdulillah. Sehat semua ya, Masya Allah. Bu Haji Hani luar biasa beliau nih, Masya Allah. Terima kasih sekali Bu Haji, mudah-mudahan rizkinya berkah, Masya Allah. Pak Ahmad, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok Musda, alhamdulillah sehat. Pak Azman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Azman. Om Anissa juga sehat alhamdulillah. Kemudian Bu Mulyati juga siap hadir alhamdulillah. Munadi Akhirah, terima kasih. Luar biasa perjuangan, Masya Allah. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Supri. Sehat selalu Pak Supri. Bunda Aik juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Aik. Cing Ato juga hadir. Assalamualaikum Tuan Guru. Lagi nunggu-nunggu Guru. Masya Allah. Sehat selalu Cing Ato ya, mudah-mudahan. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Alhamdulillah Pak Bahrudin sudah nyampe Kalimantan beliau ya, Masya Allah. Kangen. Pengen ketemu lagi Pak Bahrudin ya, Masya Allah. Kemudian Lumaj Run, Assalamualaikum Yai, sehat selalu berkah aktivitasnya. Amin. Kang Dendo juga menyapa Pak Bahrudin Damang Baraya. Gimana tuh jawabnya Pak Bahrudin ya, Masya Allah. Pak Bahrudin sudah aktivitas kembali di Kalimantan ya. Kemudian Bu Wiwin Hidayati sang ceria kita juga siap hadir ya. Pak Bahrudin, Kang Dendo alhamdulillah pangestu katanya. Masya Allah, luar biasa. Cep Kiki, Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cep? Sehat selalu ya Cep ya. Bu Win Hidayati sang ceria kita dari Tasik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Makin ceria aja nih, Masya Allah. Kemudian Bu Wahyu 77. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon izin ikut mengaji. Monggo. Terima kasih. Cing Ato, mohon fatihahnya guru untuk ibu saya saat Idul Adha meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah Cing Ato ya. Kita kirim fatihah buat Bunda Cing Ato ya, yang ketika Idul Adha beliau dipanggil oleh Allah kembali kepada rahmatnya Allah. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Pak Rofi, terima kasih Pak Rofi. Bu Wiwin kangen banget katanya. Masya Allah. Luar biasa. Kemudian Teh Mimin Rusminah juga hadir. Alhamdulillah. Kiki, amin ya robbal alamin. Teh Mimin Rusminah tadi ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Sampai mana Nenok Muzna? Bu Wiwin Hidayati, libur panjang. Betul ya Bu ya, libur panjang ya, hampir-hampir hari ini juga, Masya Allah. Tapi alhamdulillah
bisa hadir ya. Bang Jo juga sepertinya mau hadir nih, Bang Jo. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad, masih makalah ke-7 bab yang ke-10 ya. Kemudian Pak Johan Caniago, Assalamualaikum, hadir Tad. Sehat selalu Pak Johan ya, Masya Allah. Ini beliau nih orang yang luar biasa nih, semangatnya nih, patut kita contoh. Masya Allah. Sehat selalu Pak Johan ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Kemudian Pak Muhammad, Masya Allah katanya nih. Ustadz Azhari sudah hadir belum ya beliau ya, Masya Allah. Abah Oji juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bah? Sehat selalu ya Abah Oji ya, Masya Allah. Pak Supri juga sehat selalu Pak Supri. Tadi Pak Supri sudah gabung lebih awal, Bah. Oke, kita mulai ya. Nok Muzna sampai mana nih Nok Muzna? Ayo. Ustadz Azhari belum kelihatan ya, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadal saum ya hari ini ya Pak Bahrudin ya. Jadi kemarin setelah tasyrik, kemudian hari Ahad kita puasa, Senin berbuka, dan hari ini kita puasa lagi. Musafir berdebu, Masya Allah ada musafir berdebu. Bagus ya kalau dijadikan judul film. Masya Allah. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji. Monggo Pak Abdul Hamid. Nok Muzna, An Anasin. Loh, An Anasin itu mana ya? An Anasin. Mana Nok Muzna? An Anasin itu yang mana? Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Anasin yang mana? Nok Muzna. Ayo, nyampe mana nih? Kita awali dengan salawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Eko Store juga hadir, alhamdulillah ya. Nok Muzna, terus ke bawah itu Yai. Masya Allah. Iya gitu. Kemudian Santri Lau baris kedua, saya lihat di Bu Haja Siti Nur Hasana juga hadir ya. Langsung ke handap. Langsung ke handap. Ini udah belum ini? Perasaan ini belum ini. Al-Masyhur, Assalamualaikum. Tumut ngaji Yai, monggo. Pak Hamid 60, Assalamualaikum. Pecinta ilmu MT baris jempol sehat, mohon bergabung. Masya Allah. Alwaro guru, Alwaro. Oh ini. Yang atas sudah belum? Ini ya. Mbak Ella Badri juga hadir, alhamdulillah. Pak Supri. Kalau Yahya Ibnu, nah iya itu. Sepertinya itu Pak Supri ya. Perasaan saya belum baca masalahnya nih. Mudah diakhirnya ya. Ini kan belum ya. Betul, sepertinya ini ya. Bu Uun juga hadir, alhamdulillah. Sehat Bu Uun. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yain, derek ngaos.
Jawa lokal, walwaroi siap, cing atau betul guru. Oke, Kang Haji Mamat sepertinya siap-siap mau hadir ya. Mbak Ella Badri kitabnya ini Mbak Ella. As-So'ikhul Ibad. Bu Un sehat, alhamdulillah Bu Un ya, sehat selalu Bu. Umu Ihsan juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Umu, sehat Umu? Masya Allah ya Umu sehat selalu Umu. Kang Dendo mana suaranya Kang Dendo sama Kang Akung? Hadi Waluyo sepertinya belum hadir beliau ya, masih Makaryo. Aamilun, karyanya siapa itu Pak? Waduh. Kang Haji Mamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan beliau sang dermawan kita. Kang Dendo hadir Yai, bab 10, iya betul. Nah ini dia Pak Hadi Waluyo. Assalamualaikum, hadir Pak Yai. Oh hadir ya ternyata ya. Oke Pak Muhammad, terima kasih, amin amin. Umu Ihsan, amin, ucapan yang sama, amin. Nah ini beliau Ustadz Azhari hadir hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz, monggo. Siap Ustadz Azhari, sehat? Sehat selalu ya. Pak Hamid Nambulu, Kang Haji Mamat, apa kabar katanya. Pak Haji ditanya tuh sama Pak Hamid, Masya Allah. Ustadz Azhari sehat Ustadz. Oke, kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rohni sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Toharudi, terima kasih. Kang Akung, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Ya, jadi kita mulai dari tadi siapa? Yahya ya, Qala ya, Qala Yahya. Betul kan ya, sini kan. Ustaz Nur Rahman juga hadir sepertinya nih, beliau nih sedang siap-siap. Kang Haji Mamat pamit 60, alhamdulillah sehat katanya. Kang Haji Mamat habis borong madu. 300.000 ya, 700.000, Masya Allah, beli madu 700.000, Masya Allah. Kang Akung kebagian sepertinya. Pak Supri, iya Pak Ustadz tuh bener ya. Pak Jumanto Jumbo, Inyong hadir Pak Ustadz, siap Inyong. Ustadz Nur Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johan, Pak Haji Mamat, kapan kita nyate? Wah, Masya Allah. Kang Haji Mamat tuh ditanya sama Pak Johan. Masya Allah Pak Muhammad. Masya Allah madu katanya. Ustadz Nur Rahman, maaf terlambat. Siap Ustadz. Sehat selalu Ustadz Nur Rahman ya. Mudah-mudahan selalu memberkahi. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Aib juga siap hadir sepertinya nih. Beliau nih sedang siap-siap ya. Sedang mengambil air wudhu beliau nih. Abah Aib. Abah Aib itu singkatan ya, Abdul Fattah. Masya Allah ya. Siap Abah Aib hadir ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya ibnu Mu'adzin Ar-Razi. Abah Aib, alhamdulillah. Nah beliau nih Abah Aib hadir hari ini ya. Mudah-mudahan Abah Aib sehat selalu bah. Abah Aib ini juga luar biasa nih. DKM yang luar biasa nih. Aktif, Masya Allah. Sehat selalu Abah. Abah Aib ya. Masya Allah. Oke siap ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim diulang. Abah Aib, amin 3 kali. Ya mujibas sa'ilin. Masya Allah. Masya Allah. Qala Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi. Boleh begitu ya bacanya ya. Jadi Mu'adzin Ar-Razi begitu. Baru di sini diawali dengan kaifa.
Kaifa yakunu zahidan man la waro'alahu. Nah, di sini ada pertanyaan ya, karena diawali dengan huruf istifham. Pak Abdurrahman Saleh, kitab apa Ustadz? Ini nama kitabnya Pak. Ini sudah ditulis di sini. Nasoihul Ibad, makalah ke-7 dari bab 10. Pak Diwaluyo, terima kasih Yai. Kitabnya udah nyampe, diantar Kang Akung. Masya Allah. Langsung diantar Kang Akung ya. Pak Abdurrahman Saleh, nyimak Ustadz, siap. Mudah-mudahan Pak Abdurrahman istiqomah. Begitu ya Pak Abdurrahman ya. Pak Haji Mamat, gimana kabarnya nih beliau nih? Mana nih suaranya? Bu Bibin udah siap Bu? Sepertinya nih. Lagi ada tamu. Pak Haidar, Assalamualaikum. Setiap buka kitab ini saya mau ikut ya. Siap. Kemudian Pak Hanik Fauzi, Jakarta nyimak Yai. Monggo Pak Hanik. Mudah-mudahan Pak Hanik Fauzi istiqomah. Bu Wiwin siap. Kang Haji Mamat hadir Pak Ustadz. Itu ditanya sama Pak Johan Caniago nih, belum dijawab nih sama Pak Haji Mamat. Kapan nyateknya katanya. Pak Muhammad Amin siap. Jadi kaifa yakunu zahidan man la waro'alahu. Nah ini kaifa ini adalah huruf istifham inkari ya. Nah dia sebagai hal. Kalau disimpan di awal dia sebagai hal ya. Pak Hanik Fauzi, amin, ikut ngaji Yai. Monggo Pak Hanik, mudah-mudahan Pak Hanik istiqomah. Pak Abdurrahman Saleh, suara mirip penyiar radio. Waduh. Berat-berat jelas katanya, subhanallah. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan jadi penyiar radio yang soleh. Pak Khalid juga hadir, saya disapa Yai. Siap Pak Khalid, siap saya sapa Pak Khalid. Mudah-mudahan Pak Khalid istiqomah, begitu Pak Khalid ya. Kemudian Pak Ijam, Assalamualaikum hadir Yai. Pak Khalid mudah-mudahan istiqomah Pak Khalid ya, Masya Allah. Jadi kaifa ini adalah huruf isim istifham, bukan huruf ya. Isim istifham. Jadi kalau isim istifham dia menjadi apa begitu kan? Kalau di awal dia menjadi hal ya. Mr. Khalid Asrori, ya, saya sudah setahun ikut ngaji Pak Yai. Masya Allah, betul nih Pak Khalid. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Khalid nanti kan ada kalau ada ketemu, maksudnya ngaji offline, ikut hadir Pak Khalid ya, biar lebih akrab lagi begitu Pak Khalid ya. Kemarin sudah waktu tanggal 16 Pak Khalid, ada 36 orang yang hadir. Dari Malaysia, dari Kalimantan juga hadir ya, Bekasi, Tangerang, begitu banyak lah. Tasik. Ya. Mas Harjub juga hadir, Pak Abdurrahman Saleh. Offline di mana Yai? Offline-nya waktu itu di Purwakarta ya. Kang Haji Mamat, Pak Johan, insya Allah besok saya mau ke Pak Ustadz ikut makan sate. Kita makan sate, Masya Allah. Ayo Pak Johan tuh ditanya tuh, dijawab tuh sama Pak Haji Mamat tuh, gimana tuh Pak Johan tuh. Masya Allah. Kemudian aku, kaifa isim istifham, kata bertanya. Betul, apa aku nih bacanya nih. Pak Johan siap meluncur, Masya Allah. Tuh Pak Haji Mamat tuh udah dijawab sama Pak Johan tuh, Masya Allah. Milun, lanjut Pak Yai, siap. Jadi kaifanya itu adalah isim istifhamnya. Jadi kalau di awal dia menjadi hal, keterangan keadaan. Aba Aib mau ikut nggak tuh Aba Aib? Kang Deno, Kang Haji Mamat, Kang Akung siap. Masya Allah, Kang Haji Mamat, Kang Akung siap. Tuh, Kang Dendo sudah nyapa Kang Akung, gimana nih? Masya Allah. Jadi kaifa yakunu. Nah ini yakunu adalah fi'il mudhari nakis. Ya, isim kanannya adalah huwa. Isim kanannya belum ya. Karena dia domirnya huwa. Aka, apa nih? Aka diulang boleh. Kang Dendo 86. Siap. Enggak ada di kata-kata siapnya. Jadi saya ulang, kaifa adalah isim istifham sebagai hal ya, disimpan di depan. Kemudian yakunu adalah fi'il mudhari nakis.
Pak Erik Santiago, lanjut fokus Pak Yai, siap. Aba Aib, kalau ana siap selalu kalau diajak makan sate. Tugas Pak Johan tuh. Ya, gimana tuh Pak Johan tuh? Aba Aib siap katanya. Lanjut fokus Yai, siap. Jadi yakunu adalah fi'il mudhore nakis. Domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Zahidan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Tak Haidar siap. Manya isim mausul, nah dialah sebagai isim kananya begitu. Jadi isim kananya disimpan di belakang ya. Jadi man isim kana sebagai man isim mausul sebagai isim kana. Karena yang menjadi isim kana adalah isim mausul berarti butuh silah mausul begitu. La-nya nafi lil jinsi, waro'a adalah isim la yang dinasabkan dengan fathah. Oke, la-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar la. La waro'a lahu ini sebagai silah mausul dari man. Nah, begitu. Pak Erik, begitulah ceritanya Pak Erik. Jadi cara ngaji kita itu sambil sapa-sapa. Begitu Pak Erik. Kalau dibaca semua dulu nanti pesertanya hilang. Pesertanya ngantuk gitu Pak Erik. Jadi Pak Erik pun aku sapa. Biar Pak Erik juga melek begitu. Tidak tidur begitu Pak Erik ya. Siap Pak Erik? Mudah-mudahan Pak Erik legowo. Siap Pak Erik ya. Baskot KM29. Assalamualaikum telat Yai. Monggo Baskot KM29. Pak Abdurrahman Sales lanjut. Abah Uji kalau deket ikut makan sate katanya. Masya Allah. Siap Abah. Jadi kaifa isim istifham sebagai hal. Yakunu fi'il mudhari nakis. Zahidan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Manya isim mausul sebagai isim yakunu. La-nya huruf nafi lil jinsi, waro'a isim la yang dinasabkan dengan fathah. La-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Lahu sebagai khobar la. La waro'a lahu sebagai silah mausul dari man. Nah, jadi kalau kita artikan kaifa yakunu zahidan. Bagaimana kita terjemahkan isim yakununya dulu. Bagaimana orang yang tidak ada waro padanya zahidan menjadi zuhud. Tuh. Kata siapa itu? Nah, ini kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Jadi beliau mengatakan kaifa yakunu zahidan man la waro alahu. Bagaimana orang yang tiada waro baginya bisa menjadi zuhud? Nah, itu pertanyaannya. Makanya kita harus tahu zuhud itu apa. Begitu kan ya? Zuhud itu apa sih? Nah, itu yang harus kita pahami begitu. Zuhud itu apa? Nah. Nyambung ya, insya Allah. Nah. Sudah paham kedudukan kalimatnya, Bu Win? Jadi zuhud itu adalah mengosongkan hati dari kepemilikan dunia yang sudah ada di tangan Anda. Tangan Anda. Jadi zuhud itu mengosongkan hati dari kepemilikan dunia yang sudah ada di tangan kita. Gitu Bu Win, insya Allah. Jadi apapun yang kita miliki, lalu kita belajar mengosongkan dari hati kita. Duitnya jangan simpan di hati, di dompet saja. Begitu Bu Wiwin. Istri kita jangan simpan di hati, simpan di tangan. Anak kita pun demikian. Jadi tidak ada selain Allah di hati. Itulah zuhud. Nah, makanya orang zuhud ketika sendalnya hilang tidak marah-marah.
Karena sendalnya tidak disimpan di hati. Sendal aja hilang marah-marah. Masya Allah. Begitu Pak Hadi Waluyo ya. Cuman sendal itu, belum yang lain. Nah, gitu Pak Baharudin ya. Itu menunjukkan jauh dari zuhud ya. Nah, seseorang disebut zuhud kalau dalam kehidupannya adalah waro. Begitu. Jadi kita punya harta, jabatan, atau kemewahan, tetapi semua itu hanya ada di tangan untuk digunakan di jalan Allah. Tidak sampai masuk dan memperbudak hati kita. Tuh, begitu Kang Dendo. Ya, seperti Munadi Akhira. Masya Allah. Ada cerita nih Kang Akung. Saya kemarin itu pas di Dian Anyar masuk ke belokan itu, ternyata mobil saya nginjek sepeda anak-anak. Itu sepeda jadi rusak, diinjek sama mobil saya. Masya Allah. Dasar rezeki anak soleh. Ya. Itu sepeda jadi baru lagi. Luar biasa Pak Haji Mamat. Sang dermawan kita dari Purwakarta ya Masya Allah. Itu sepeda sekarang jadi baru. Jadi sepeda yang lamanya dibenerin malah dikasih ke tukang parkir. Dan anak itu mendapatkan sepeda yang baru. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan rizkinya berkah. Begitu Bu Iwin ceritanya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri imbalan ya. Masya Allah. Apa Kang Akung tadi? Masya Allah. Nok musna amin. Gitu. Jadi mobil saya nginjek sepeda anak-anak yang tergoler di jalan gitu. Saya nggak lihat di situ ada sepeda, tahu-tahu krek aja keinjek. Tahu-tahu penyok gitu, sepeda nggak bisa jalan ya Masya Allah. Rodanya jadi berlipat ya Masya Allah. Nah begitu kira-kira ya, mudah-mudahan Allah berikan rizki yang tetap selalu dalam keberkahan. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo rizki anak soleh. Betul itu sepeda yang tadinya sudah jelek menjadi bagus. Dan Masya Allah. Itulah Bu Haji Hani ya. Kata beliau, saya senang membuat anak-anak menjadi senang. Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan Allah berkahi. Amin, amin. Pak Barudin, amin. Kang Akung juga amin. Masya Allah. Nah begitulah ceritanya Pak Haji Mamat. Ustaz Nur Rahman minta doanya Fatihah buat Kiai Haji Abdul Rofiuddin Iza. Kenapa ini Ustaz Nur Rahman, beliau sakit? Mohon diperjelas dulu. Masa Barza amin, Nok Muzda, Masya Allah Bu Haji Hani, jempol katanya. Pak Muhammad amin, amin, Masya Allah. Bu Iwin, Bu Haji Hani. Saya juga kitabnya gratis, subhanallah. Oh iya gitu, udah pada nyampe nih kitabnya. Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir, Pak Ustadz Nur Rahman wafat kemarin hari Minggu. Ya, mari kita doakan untuk kiainya dari Ustadz Nur Rahman ya. Mudah-mudahan beliau diterima amal baiknya oleh Allah. Amin. Oh nggak mau dibayar Pak Ustadz, oh begitu ya. Sesepuh Pondok Pesantren Buntut. Kirain yang di Kalimantan. Ya, Umu Ihsan saya juga kitabnya gratis, terima kasih. Subhanallah, ya Allah. Pak Toharudianto, terima kasih. Yuk kita doakan dulu ya. Mudah-mudahan Allah terima amal baiknya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Ahmad Cilegon hadir, Bu Wiwin, Masya Allah Bu Haji Hani katanya. Pak Abdurrahman Saleh, amin. Saya pikir amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita lanjut ya.
Jadi ingat itu. Kaifa yakunu zahidan man la wara'alahu. Masya Allah. Bagaimana orang yang tiada waro baginya bisa menjadi zuhud. Ini artinya orang itu akan bisa masuk zuhud ketika dia waro dalam kesehariannya. Begitu kan ya? Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin gitu ya. Wah, waro itu yang bagaimana? Waro itu bisa diartikan tahan dirimu dari menyentuh, menginginkan, atau merebut apa yang bukan hakmu. Jadi waro juga bisa diartikan seperti itu. Ya, gitu. Jadi waro itu tidak menyentuh, menginginkan, atau merebut apa yang bukan hakmu. Nah, istilah kitanya adalah kehati-hatian di dalam hidupnya. Itu. Masya Allah. Itulah waro ya. Mudah-mudahan kita bisa. Betul ya. Jadi bagaimana mungkin orang bisa zuhud kalau tidak punya waro? Itu maksudnya. Ya. Jadi zuhud melepaskan keterikatan hati dari dunia. Nah, begitu. Bagaimana hati bisa lepas dari dunia? Jika seseorang masih serakah, tidak peduli halal haram, atau masih mengambil hak orang lain. Begitu. Maka waro itu adalah tangga pertama sebelum menyentuh zuhud. Subhanallah. Begitu. Di akhirat saya yang terima kasih Bu Iwin. Tuh, Masya Allah. Materinya sudah masuk. Jadi kalau memberi yang terima kasih yang memberi. Subhanallah. Itu Bu Iwin. Itulah Bu Haja Hani ya. Jadi yang memberilah yang mengucapkan terima kasih. Aa milun, punten Pak Yai, itu yang di atas wal yakunu. Yang mana? Ini? Gimana Pak? Apa yang ditanyakan Aa milun? Pak Muhammad, terputus-putus suara Ustadz. Mungkin line internet saya. Oh begitu ya. Sekarang gimana Pak Muhammad? Sudah lancar? Mudah-mudahan lancar ya. Jadi bagaimana hati bisa lepas dari dunia jika seseorang masih serakah, tidak peduli dengan yang halal, haram, atau masih mengambil hak orang lain? Maka waro adalah tangga pertama sebelum menyentuh zuhud. Nah begitu. Oh ini maksudnya wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Nah, ini yang kemarin ini. Pak Rid Ustadz, yang benar itu dibaca weri atau waro? Waro. Yang ini waro'a ya. Kalau ini wari'an. Nah begitu. Jadi wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Begitu. Begitu ya. Yang itu udah. Ya. Jadi kalau yang ini udah kemarin ya. Pekan kemarin. Ya. Jadi dia tidak akan menjadi zuhud sehingga dia waro. Maksudnya begitu. Nah, di sini dipertegas kaifa yakunu zahidan man la waro alhu. Gitu. Bagaimana orang yang tiada begitu ya. Ini kan lanya nafil di sini ya. Tiada waro lahu baginya menjadi zuhud. Nah itu nggak mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah dibaca fi'il amar. Alhamdulillah. Warna-warni hari ini hadir ya. Masya Allah. Gimana Pak Haji Jarkasi sehat ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Warna-warni sehat selalu ya. Kumbang 1. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warna-warni hadir guru, Masya Allah. Sehat? Sehat selalu ya Pak Haji Jarkasi ya, Masya Allah. Warna-warni. Pak Inurdin juga hadir, Alhamdulillah. Oke. Kumbang 1, maaf Ustadz. Lama baru gabung lagi. Pak Johan, bunga mawar, bunga melati. Lanjutin Pak Haji Mamat. Lanjutin Pak Haji Mamat.
Pak Yunurdian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yuk kita lanjut ya. Nah ini kita baca fi'il amar ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Nanti ketemu fi'il amarnya adalah tafa'al. Ya, jadi bacanya tawarro. Nah begitu. Ini fi'il amar. Ya, tawarro. Amma ini dua kata, annya huruf jar, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isi mausul maka butuh sila. Warna-warni, Kang Akung saya diajak nggak makan sate. Mau dong Kang Akung di Madu. Aduh, apa ini? Mau dong Kang Akung di Madu. Lah, apa itu? Masya Allah. Mbak Elaniawa, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf mau madu. Oh gitu. Siap. Pak Haji Mamat kemarin habis borong madu. Banyak banget beliau ya. Mudah-mudahan warna-warni kebagian. Milun. Lagi musim sate ya Pak Yai. Sepertinya Milun ya. Saya ulang ya. Jadi ini dibaca fi'il amar. Tawarro. Begitu ya. Pak Rid, Kaltim hadir Tad. Teruskan sambil mengi'rabnya, menarik Tad. Masya Allah. Siap. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Jadi tawarro ini adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Amma asalnya an, huruf jar, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Karena yang jadi majrur isi mausul berarti butuh sila. Nah sila itu harus kalimat laisa. Nah ini laisa itu adalah akhwatnya kana. Jadi fi'il madi nakis begitu ya. Mas Sarjub Grosir mau madunya Kang Haji Mamat tuh, Masya Allah. Mana di Pak Haji Mamat komentarnya nih, banyak yang mau nih madunya nih. Jadi laisa adalah fi'il madi nakis karena akhirannya fathah maka dia menyimpan domir huwa. Nah domir huwanya bisa menjadi isim laisa kembali kepada emak. Ya, jadi aidnya ke emak kata teh mimin. Lanya huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur, laka sebagai khobar laisa. Laisa laka ini adalah silah mausul dari emak. Begitu. Sumanya huruf atof. Nah, ini baru dibaca fi'il amar lagi. Begitu ya. Nah, ini dibaca fi'il amar. Apa bacanya? Izhad. Izhad fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Fi huruf jar, ma isi mausul sebagai majrur. Nah, baru butuh silah mausul. Kebetulan di sini cuma ada dua. La huruf jar, ka domir mutasil sebagai majrur. Nah, begitu. Ya. Jadi laka ini adalah harus menjadi silah mausul. Berarti ada fi'il yang tidak disebut. Begitu. Nyambung ya mudah-mudahannya. Abah Aib nyambung Abah Aib. Pak Abdurrahman Saleh, izhad fi'il amar. Betul. Jadi izhad ini fi'il amar ya. Kalau dibaca nyambung, summazhad. Begitu Pak Abdurrahman Saleh ya. Oke. Jadi kalau kita artikan tawarro. Tawarro. Jadi engkau warok lah. Begitu. Jadi kita diperintah untuk engkau warok lah. Amma dari sesuatu yang laisa ia bukan laka milikmu. Tuh. Abah Aib nyambung banget. Masya Allah. Siap Abah Aib. Mbak Ella. Oh ini Mbak Ella Mama Lintang. Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Masya Allah Mbak Ella hadir ya Mama Lintang ya. Kemudian Pak Imron ada fiil yang tidak disebut tadi. Betul. Nyambung banget kata Abah Aib ya. Masya Allah. Jadi tawarro. Engkau waroklah. Berarti engkau hati-hatilah dalam hidup ini. Amma dari sesuatu yang laisa. Sesuatu itu bukan laka milikmu. Pak Johan. Abah Aib udah disiapkan tusuk sate. Udah siapkan tusuk sate katanya. Masya Allah. Tuh, jadi engkau waroklah dari sesuatu yang sesuatu itu bukan milikmu. Summazhad.
kemudian engkau zuhudlah fima dari sesuatu yang laka milikmu. Nah, ini yang harus kita pelajari ini. Warna-warni terima kasih. Pertama perintahnya adalah engkau waroklah dari sesuatu yang bukan milikmu. Kemudian dilanjutkan dengan engkau zuhudlah dengan sesuatu yang sudah menjadi milikmu. Masya Allah. Abah Aib dagingnya bawa sendiri ya. Siap Abah Aib. Kalau Pak Haji Mamat ngajak sate nggak bawa daging, Abah langsung santap. Ya, karena tempatnya di tempat rumah makan sate khusus. Begitu Abah Aib. Pak Sam ngajinya enak. Santa sambil sapa-sapa pemirsa. Masya Allah, begitulah Pak ya. Mudah-mudahan istiqomah begitu. Pak Muhammad, kitab apa ini? Ini ada nama kitabnya. Ini Nasoihul Ibad. Kang Akung, Pak Sam jempol. Nah begitu tuh. Harus semua seperti Pak Sam ya. Begitu kan Pak Sam, setuju ya? Jadi ada sapa-sapanya. Jadi tidak ngantuk gitu ya Pak Sam ya. Setuju? Pak Supri setuju? Bu Wiwin mana suaranya Bu Wiwin? Pak Muhammad mana suaranya? Ustadz Azhari siap? Pak Hamid 60 tepi jendela. Pak Jimmy Paloh, ilmu alat gawat. Apa ini ilmu alatnya? Gawat, Masya Allah. Pak Ahmad setuju ya, Pak Supri setuju, Bu Wiwin. Ada nyimak katanya. Pak Ainurdin, serasa di satu ruangan. Nah begitulah Pak Ainurdin ya, Masya Allah. Nah tadi siapa? Ustadz Roman setuju. Pak Barudin setuju Pak Guru. Pak Muhammad nih ketawa. Siap Ustadz. Cep Kiki setuju. Siap Cep Kiki ya. Om Anissa juga setuju. Masya Allah. Ini Om Anissa ya luar biasa. Mbak Erlina Siti hadir nggak hari ini Mbak Erlina Siti? Om Odi, barokah ilmunya Ustadz. Siap Om Odi, terima kasih doanya. Pak Muhammad masih terputus-putus. Oh begitu. Agak geser dikit Pak Muhammad ya. Kemudian Pak Muhammad satunya, alhamdulillah izin saya mustami yai. Siap, mustami pun boleh. Sumber Bangun Jaya, assalamualaikum Pak Ustadz. Lamongan hadir, siap. Sumber Bangun Jaya, mudah-mudahan semakin jaya dan berkah. Amin. Bu Win Hidayati setuju, nyantai. Nah begitu, nyantai tapi insya Allah dapat. Begitu kan Bu Win? Yuk lanjut. Jadi kita itu diperintah untuk waro. Cing Ato lumayan sambil sarapan. Oh begitu Cing Ato sarapan hari ini ya. Monggo Cing Ato. Sumber Bangun Jaya. Amin. Munadi akhirnya Bu Win jempol katanya. Jadi nyantai tapi insya Allah dapat. Padi Waluyo. Naik dokar bareng Bang Udin. Apa kabar Pak Bahrudin? Luar biasa pantunya. Berpikir keras gitu ya. Jadi tawarro ini pelajaran yang sangat berharga sekali. Ayo kita kupas benar-benar nih. Jadi tawarro amma laisa laka tsumma zhad fi malaka. Ini yang belum kita paham kadang-kadang ya. Kita diperintah waro, berhati-hati dari sesuatu yang bukan milikmu. Oke lah yang ini. Tapi yang ini, yang kedua ini, tsumma zhad. Kemudian engkau berzuhudlah fima dari sesuatu yang laka milikmu. Nah, makanya tadi laka menyimpan fiil. Mana fiilnya? Wajada laka. Jadi fima wajada laka. Jadi wajada itu wujud ya. Itu fiil madi, fa'ilnya huwa. Dan itu fiil yang disembunyikannya. Jadi kemudian engkau berzuhudlah fima terhadap sesuatu yang ia ada bersamamu. Ia ada menjadi milikmu. Jadi ketika itu menjadi milik kita, itu pun kita diperintahkan untuk disimpan di tangan. Itu. Makanya di sini tawarro amma laisa laka itu mempunyai makna waro di sini diartikan tahan dirimu dari menyentuh, menginginkan atau merebut apa yang bukan hakmu. Kemudian menyambung erat dengan ada materi ya yang di Futuhul Ghaib. Yang sudah punya boleh dibuka ya. Futuhul Ghaibnya itu masuk di halaman 25. Nah ini nyambung banget dengan ini. Nah
Nih kalau kita cerita futuhul gaibnya, yang sudah punya boleh dibuka, yang belum punya kita masih menyediakan. Yang ada stempel MT barisnya. Oke. Pak Sam, itu yang namanya ta'aluk ya Ustadz? Iya betul, itu namanya ta'aluk ya. Jadi dia bersandar. Jadi laka jar majur itu tidak bisa berdiri sendiri, dia bersandar dengan fiil begitu. Nah fiilnya tidak disebutkan. Om Ode, berarti kita bisa pesan ya Ustadz? Bisa ya, kirim alamatnya di admin, insya Allah. Nah, itu ada stempel MT baris ya, jadi sudah diakui. Subhanallah. Oke ya. Mbak Yunian hadir nggak hari ini Mbak Yunian ya? Mbak Yunian juga sudah saya kirim kitabnya Mbak Yunian ya. Mudah-mudahan berkah rizkinya Mbak Yunian ya. Kemudian Mbak Erlina Siti, mana nih Mbak Erlina Siti? Bu Wiwin bangga banget. Oh, apa itu? Bangga Sunda ya. Apa bangga Indonesia? Begitu kan beda Bu Wiwin. Bangga Sunda itu susah. Ya, kalau bangga Indonesia luar biasa. Kagum begitu. Stempelnya, Masya Allah. Betul Bu Wiwin ya. Masya Allah, itu stempelnya itu. Ya. Masya Allah. MT baris. Mana Pak Haji Mamat nih? Belum ada suaranya beliau nih. Masya Allah. Yuk. Halaman 25 ya. Ini halamannya. Ada di halaman 25. Nah, di sini kita bercerita tentang rizki sebetulnya. Saya belum dapat stempelnya tadi. Siap. Aduh, batuk dulu Pak Johan. Ya, bangga jadi murid Pak Guru kali. Masya Allah Bu In berkomentar. Ya, Masya Allah. Sehat Bu Un. Bu Un nih. Ya, Bu Un pernah ketemu Bu Wiwin ya. Masya Allah. Kang Dendo, Abah Oji masih. Pak Supri kapan minta tanda tangan Pak Ustadz? Lanjut ke tanda tangan Pak Supri ya. Pak Muhammad, Masya Allah. Siap. Kita lanjut ya. Tadi nah ini nih, tadi disambungin lagi biar saya buka dulu ya sebentar. Jadi biar nyambung. Tadi kan di sini ada ini nih, tawarro amma laisa laka thummazhad fi malaka. Begitu kan ya. Jadi engkau waroklah dari sesuatu yang sesuatu itu bukan milikmu. Kemudian, nah ini makanya pakai summa kan ya. Summa itu jangkanya agak lama. Jadi orang itu warok dulu, baru kemudian bisa zuhud. Nah, dengan milik orang lain, oke lah kita bisa warok. Nah, sekarang diperintahkan untuk zuhud fi malaka. Dari sesuatu yang sesuatu itu milikmu. Padahal sudah jadi milik kita ya. Tapi kita diperintah untuk zuhud. Semua milik kita harus disimpan di tangan. Jangan disimpan di hati. Nah, ketika disimpan di hati, maka menjadi berat hati. Gitu ya. Oke Pak Hadi Waluyo, terima kasih Pak Hadi Waluyo. Tadi saya nggak baca komentarnya. Kelewat. Begitu Pak Haji ya. Jadi mahalnya di situ ya Pak Hadi. Masya Allah. Yuk kita lanjut ya. Jadi ternyata kita juga harus tahu ya bahwa rizki itu ada 3. Ada rizki milik kita dan ada rizki milik orang lain dan ada juga rizki bukan milik siapa-siapa tetapi Allah beri sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah itu ada di sini ya. Nah ini annahu la yakhlu imma an yakuna kismaka au kisma goyrika au annahu la kisma li ahadin bal au jadahullahu fitnatan. Nah ini. Jadi rizki dari Allah itu ada 3 ya.
Yang pertama adalah an yakuna kismaka. Nah itu. Jadi ini betul-betul milikmu. Kemudian yang kedua, au kisma goirika, atau bukan milikmu. Yang ketiganya, au annahu la kisma li ahadin. Dan yang ketiganya adalah la kisma, bukan milik atau bukan bagian li ahadin, dari siapapun. Bal akan tetapi aujadahullahu fitnatan. Akan tetapi Allah menjadikan dia, rizki itu adalah fitnatan, ujian. Nah begitu. Makanya untuk mengetahui bahwa rizki itu adalah milik kita atau bukan, maka di sini ada rinciannya ya. Fa in kana kismaka, dan jika ia adalah bagianmu, wasola ilaika, pasti dia akan sampai kepada dirimu. Syi'ta am abaita, baik ia disukai ataupun tidak disukai. Begitu. Jadi kalau istri kita itu adalah rezeki kita, pasti nyampe ke kita, disukai atau tidak disukai. Begitu Kang Dendo. Ya. Jadi kalau duit itu adalah milik kita, disukai atau tidak disukai jumlahnya, itu pasti nyampe. Ya, maka di sini sikap kita yang benar. Fala yanbaghi an yazharu minka su'ul adabi wa syarruhu fi talabihi. Ya. Ya, betul. Fala yanbaghi, inilahnya nafi, yanbaghi fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Hanya huruf masdariyah. Maka dibaca yazharu. Jadi huruf masdariyah ini nanti fungsinya dia akan mentakwil fi'il menjadi isim. Isim yang apa? Begitu kan ya. Nah, nanti sesuai kebutuhan. Karena di sini yan bagi domirnya huwa. Kalau yan bagi domirnya huwa, dia bisa menjadi fa'il. Begitu kan? Nah, maka annya huruf masdariyah. Yadharu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Gitu. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, min huruf cirka domir muttasil sebagai majrur, maka depannya dibaca fa'il su'ul adabi. Kenapa dibaca su'u? Dia fa'il dari yadharu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof, al adabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baru di sini wasyarruhu, makanya di sini wawunya atop. Maka baca syarru karena dia maktuf, dari maktuf alaihnya su'u. Ya, begitu. Fi huruf jar tolabi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka kalau kita baca komplitnya, an huruf masdariyah yadharu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang rofa sebagai fa'il dari yanbaghi. Maka tidaklah patut gitu. Fa'il dulu. Buruknya etika dan kejahatannya dalam menampilkan, dalam tampilannya atau tampak darimu. Jadi ketika itu rizki itu memang milik kita, maka kita itu harus layak gitu. Jangan tidak layak cara mendapatkannya, begitu kan ya. Nah gitu, tidak boleh dengan unsur kejahatan dalam memperolehnya, fitolabihi. Jadi dalam meraihnya itu harus dengan cara-cara yang baik. Kenapa? Itu pasti nyampe pada dirimu. Nah ini, tuh di sini ada fa in kana kismaka wasola ilaika syi'ta am abaita. Jadi pasti nyampe. Jadi gunakan cara-cara yang baik. Gitu. Karena rizki itu pasti nyampe ke kita. Karena rizki itu adalah rizki kita. Tuh begitu ya. Makanya ketika menjadi milik kita, kita belajar menjadi zuhud tadi. Walaupun itu milik kita, tetap disimpan di tangan. Gunakan nikmat itu untuk di jalan Allah. Begitu. Ya.
Nyambung kan? Jadi jika suatu nikmat adalah jatah orang lain, nah begitu kan? Atau menjadi fitnah, kan tadi ada 3 ya. Maka sikap kita waroklah. Dengan cara memutus ambisi hati. Gitu. Makanya di sini ada kalimat. Nah ini. Wa in kana laisa bikismin li ahadin bal huwa fitnatun. Begitu kan? Nah, maka jika dia rizki itu laisa, bukan bikismin, bukan bagian li ahadin dari siapapun, bal huwa fitnatun, maka dia masuk kategori ujian. Ya, kalau yang ini adalah milik orang lain. Nah, wa in kana kisma ghairika fala tat'ab fima tanah waluhu. Nah, ini awas ini adalah tanah wuluhu. Ini adalah fi'il mudhari ya. Ada yang hilang hurufnya. Asalnya tatana wuluhu. Nah, jadi taknya hilang 1. Ya, begitu ya. Nah, wala yasilu ilaika abadan. Nah, jadi kalau rezeki itu bukan milik kita jangan sibuk untuk meraihnya. Ini larangan. Fala tat'ab, janganlah engkau bersusah payah fima, dalam sesuatu yang tanah waluhu, engkau memperolehnya, engkau mendapatkan dia. Kenapa? Wala yasilu ilaika abadan. Apa alasannya? La yasilu, rizki itu tidak akan sampai kepadamu abadan selamanya. Tuh, begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan gitu, lalu kita mendapatkan kesulitan, berhenti. Jangan-jangan itu bukan milikmu. Di sini fala tat'ab. Kita diperintahkan, kita dilarang untuk bersusah payah. Cari jalan sana sini itu. Jangan. Itu sudah ditampakkan oleh Allah bahwa itu bukan milikmu. Jadi jangan itu. Nyambung ya. Kang Yahya Askar. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak Ustadz. Siap. Alhamdulillah. Pak Sam. Berarti rizki itu yang sudah bisa kita nikmati ya Ustadz. Ya. Artinya gini. Tadi dijelaskan bahwa rizki itu ada 3 kan ya. Ada 3. Tadi saya ulang di sini. Jika dia bagianmu, wasola ilaika, nah, pasti dia datang kepadamu. Ini wasola ini fi'il madi. Baik syi'ta, engkau sukai, am abaita, atau engkau tidak suka, itu pasti datang. Maka bagaimana sikap kita? Ya kan? Sikap kita bagaimana? Nah, biasanya ditandai falayan bagi an yadharu minka su'ul adabi wasyarruhu. Maka kita fitolabihi dalam meraihnya itu tidak usah dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Biasanya apa tandanya? Mudah gitu kan. Tapi kalau rezeki itu bukan milik kita, maka tandanya adalah sulit didapat. Dan kita jangan memaksakan diri. Orang yang berakal, apalagi ya, orang yang berakal, dia akan berhenti. Begitu. Jangan-jangan itu bukan milikku. Maka kita diajarkan di situ qanaah. Qanaah. Kita hanya bisa melihat yang ada pada diri kita. Jangan melihat yang ada pada orang lain. Nah, begitu. Maka disitulah kita dibutuhkan untuk bisa qanaah. Merasa cukup dengan yang kita miliki. MZK Ismail, berarti kalau sulit mendapatkannya walaupun sudah berbagai cara, itu berarti bukan rezeki kita ya Ustadz. Dah, itu Pak. Kita jangan memaksakan diri. Ini kalimatnya, larangan ini. Falat tat'ab fima tanah waluhu. Nah, ini ya. Ini juga satu tanda. Huruf tak satunya dibuang ya untuk mempermudah. Wala yasilu ilaika abadan.
habis waktu kita. Iya kan? Habis waktu kita. Karena dia tidak akan pernah sampai kepadamu abadan selamanya. Begitu. Bagaimana kalau dipaksakan? Bisa, tetapi semuanya madorot. Semuanya madorot. Nah, begitu. Makanya di sini disebutkan yang ketiganya. Wa in kana laisa bikismin li ahadin bal huwa fitnatun. Nah, ini yang ketiganya. Jika dia bukan bagian li ahadin untuk siapapun, bal akan tetapi huwa fitnatun. Dia adalah fitnah. Fitnah sengaja Allah beri, tapi bentuknya adalah fitnah. Maka orang yang berakal dia akan bersikap seperti ini. Fa kaifa yardo al-aqilu wa yastahsinu an yatluba li nafsihi fitnatan. Bahkan di sini wa yastajlibuha laha. Begitu ya. Masya Allah. Paham gak? Jika itu bukan bagian siapa-siapa, bal huwa fitnatun, maka dia adalah fitnah. Gitu. Dan orang yang berakal, dia akan bersikap fakaifa yardo. Maka ini faknya ini adalah robitoh ya. Karena di sini ada in huruf syarat. Nah ini. Maka bagaimana mungkin akan ridho? Siapa yang akan ridho? Akan rela orang yang berakal sehat. Ya, dia membaguskan gitu kan. Nah, dia membaguskan dalam pencariannya, dalam pencarian fitnah untuk dirinya. Dia tidak akan mencarinya karena itu adalah fitnah. Ya, bahkan di sini, bentar nih, ada verifikasi dulu. Alhamdulillah. Wa yastajlibuha laha. Dia menyeret fitnah itu laha ke dalam jiwanya. Dia nggak mau, ya. Jadi dia bukan miliknya dan juga bukan milik orang lain, tapi ada di depan mata kita, ya. Dan itu adalah fitnah, ya. Nah itu, jadi dia tidak mau. Nyambung ya. Pak Ijam, contohnya rizki yang bagaimana, yang bukan milik siapa-siapa ya. Nah, misalkan begini, kita diberikan harta oleh Allah. Cara mendapatkannya itu ternyata tidak mudah, begitu. Bahkan di situ ada tanda cara mendapatkannya itu tidak sesuai dengan syariat. Dan itu ada pada sisi kita. Gitu kan? Akhirnya dapat itu kita miliki. Ternyata setelah kita berpunya, bukannya kita semakin dekat kepada Allah, semakin menjauh. Maka harta itu adalah fitnah. Segera dilepas. Begitu. Itu adalah fitnah yang Allah berikan sengaja menguji diri kita agar kita tersadarkan. Karena fitnah itu ujian yang Allah berikan untuk menjauhkan diri kita dengan Allah. Beda dengan bala. Ya, kalau bala itu ujian yang turun kepada orang yang baik. Jadi kalau fitnah itu didapat dengan cara-cara yang tidak baik, maka akan menjadi madorot bagi dirinya. Itu yang disebut dengan fitnah. Nah, orang yang berakal sadar betul, akhirnya tinggalkan. Apa nih Pak Sam? Kalau uang yang masih disimpan itu apakah termasuk rizki tadi? Nah, uang yang disimpan jangan sampai kita punya jangan sampai kita masuk kategori alladzi jama'a malan wa'addada. Gitu.
Jadi kalau kita menyimpan uang, jangan di dalam diri kita muncul perkiraan untuk masa tua. Nah, ingat itu. Ketika muncul untuk masa tua, maka masuk kategori alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu annama lahu akhlada. Ketika ada kalimat yahsabu, itu adalah perkiraan orang bodoh. Dia mengira di masa tuanya dia akan aman, nyaman dengan jumlah uang yang banyak. Nah, makanya bagaimana caranya biar kita itu di masa tua kita selalu dicukupi oleh Allah? Rajin sodako dari mulai sekarang. Rajin sodako menunjukkan, memberikan baik untuk rizki anak dan cucu kita. Karena kita tidak berniat membagikan warisan. Banyak sodako, itu anak cucu kita akan bernasib lebih baik dari kita. Karena kita menabungnya untuk anak cucu kita. Nah, begitu. Kemudian di masa tua kita akan dicukupi oleh Allah. Begitu. Makanya kita lihat di sini. Nah, di sini ada lanjutannya nih Pak. Nah, ini yang kita jarang paham. Faqad sabata annal khaira kullahu wassalamata. Ulangi. Di sini khaira ya, benar. Berarti wassalamata. Ini wawunya atau. Fi hifdzil hali. Fi hifdzil hali. Ya. Nah, sampai sini aja dulu. Nah, ini nih. Faqad sabata. Qad ini adalah huruf tahqiq ya. Sabata ini fi'il madi. Maknanya telah jelas. Ya, telah tetap itu maknanya ada qad, itu memperjelas. Jadi telah jelas. Annal khaira, bahwasanya yang disebut kebaikan itu gitu. Kita disebut baik gitu. Kullahu, semuanya, bahkan mencakup di sini wassalamata. Jadi boleh diartikan telah jelas kebaikan dan keselamatan, semuanya boleh begitu diartikannya. Fi hifdzil hali. Jadi dalam menjaga kondisi saat ini. Jadi kebaikan dan keselamatan itu ketika kita bisa menjaga kondisi saat ini. Apa yang dimaksud dengan kondisi saat ini? Kondisi spiritual kita. Begitu. Jadi ketika kita dijadikan oleh Allah dalam satu kondisi, maka kita dilarang untuk pindah dari kondisi yang lebih ataupun yang lebih rendah. Ya. Bisa dipahami ya? Di sini ada mungkin lebih jelas di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini ada nih. Ke atas. Fal khairu, kebaikan itu, kulluhu. Nah, ini kullunya jadi taukid. Jadi kebaikan itu seluruhnya fi hifdzil hali. Jadi kita disebut baik-baik saja ketika kita menjaga kondisi saat ini. Waridho biha, dan menerima kondisi saat ini. Ya. Kemudian berikutnya, tadi di sini ada fi ya. Nah, berarti di sini watarkil iltifati ila ma siwaha. Begitu Kang Dendo. Ini pada tidur apa serius ini? Bu Win pada tidur apa serius ini? Masya Allah. Kang Dendo. Idza kunta fi amrin fakun fi, apa itu? Kang Dendo. Pak Ijam, ada istilah, aduh kelewat. Saya ulang ya. Nah, nanti Kang Dendo boleh tanyakan lagi. Serius saya pikir, oh gitu serius, siap ya. Menyimak Pak Supri, Bu Win serius ya. Serius, oke Pak Abdul Hamid, siap. Lanjutnya Mbak Ella Badri. Mbak Ella juga serius nih, Mama Lintang. Jadi fal khairu kulluhu. Jadi kebaikan itu, kulluhu, semua kebaikan itu, satu, ada tiga ya. Fi hifdzil hali. Kondisi saat ini. Jadi kalau kondisi kita saat ini lagi sakit, itu kondisi yang terbaik.
Kalau kondisi kita saat ini lagi kekurangan, itu adalah kondisi yang terbaik. Kalau kondisi saat ini kita lagi berlebih, sehat, itu adalah kondisi yang terbaik. Maka perintahnya, jangan sekali-kali pindah dari kondisi itu. Bisa nyambung ya? Bapak Rudi nyambung? Cing Ato nyambung? Kang Agung? Pak Muhammad? Pak Hamid? Jadi kondisi apapun yang kita terima saat ini itu adalah kondisi yang terbaik. Itulah kebaikan. Satu. Jadi tidak boleh minta pindah. Lah, kalau aku sakit gimana? Nikmati sakit itu. Karena kondisi saat ini adalah al-khairu kulluhu. Bahkan di situ ada taukid. Kemudian yang kedua, waridho biha. Dan ridho dengan kondisi itu. Kita ridho dengan kondisi itu. Kita menerima dengan kondisi itu. Maka kita disebut baik-baik saja. Allah yang sebut. Gitu ya. Waridho biha. Nah, gitu. Kemudian yang ketiganya. Watarkil iltifati ila masiwaha. Dan meninggalkan kecondongan ila masiwaha. Kepada sesuatu selainnya. Nah, jadi meninggalkan kecondongan selain yang ini, dua. Al-hal waridho biha. Tuh. Jadi ketika kita tidak condong kepada hal dan ridho, itu kondisi kita namanya buruk. Maka hukuman dari Allah akan segera menimpa. Karena ada 5 hal hukuman Allah akan menimpa diri kita. Yang pertama adalah kesialan di dalam memilih kondisi. Itu yang pertama itu. Jadi kesialan di dalam menerima kondisi. Nah, makanya kebaikan itu ketika kondisi kita yang 3 ini. Ketika kondisi yang 3 ini kita ada pada diri kita, maka kita dalam keadaan baik-baik saja. Jangan takut. Ya. Jadi yang pertama adalah fi hifdzil hali. Mampu menjaga kondisi saat ini. Yang kedua, ridho dengan kondisi saat ini. Dan yang ketiganya, mampu meninggalkan kecondongan kepada sesuatu selainnya. Ya, berarti selain kondisi yang ini. Ya, jadi kita tetap dalam kondisi ini, maknanya begitu. Bisa dipahami ya? Itulah zuhud. Ya, makanya kita akan bisa zuhud ketika kita bisa warok dulu. Ya. Apa yang kita miliki, kita belajar warok. Zuhud. Ya. Kalau warok kepada yang lain ya. Nah, lihat ini tadi definisinya. Mana tadi? Nah, ini. Tawarro amma laisa laka thummazhad fi malaka. Pulsnya ada 5 Ya, ada 5 itu ada di ini apa namanya Futuhul Ghaib. Ya, besok besok jadwal Futuhul Ghaib. Ya, ini tadi referensi aja Musna. Gitu Kang Agung insyaallah. Pak Rofi, maaf Yai, ikhtiar untuk lebih baik apa boleh? Nah, di sini diajarkan Pak Rofi. Jadi, ketika kita dalam kondisi yang Allah beri, itu adalah kondisi yang baik-baik. Lalu bagaimana letak ikhtiar? Begitu kan? Karena di situ ada tawakal. Ada tawakal. Dan tawakal itu unsurnya 3. Yang pertama adalah i'timad. Apa itu i'timad? I'timad itu bersandar. Bersandarnya kita harus benar dulu. Kalau kita mau bersandar dengan kuat, ya di tembok. Jangan digordeng. Ya. Ada pintu dikasih gordeng, lalu kita bersandar, ya tigubrak. Ya harus ke tembok. Nah maksudnya apa? Bersandarnya yang benar. Harus kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Begitu. Kemudian yang kedua adalah al-harokah. Ikhtiar nyata. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, pertama kali ikhtiarnya adalah ke Allah dulu. Beristighfar.
Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik itu kesulitan ataupun penyakit, itu akibat dosa yang kita lakukan. Jadi yang pertama ke Allah dulu. Beristighfar, begitu. Lalu sempurnakan ikhtiar nyata, itu yang kedua. Ya. Jadi tadi pertama bersandar dulu kepada Allah, ya Allah. Beristighfar, lalu ikhtiar nyata. Berobat, gitu kan? Pertama kali obat yang kita pakai adalah herbal dulu. Jangan kimia dulu, herbal dulu. Ternyata setelah herbal, kondisinya sepertinya masih tetap, maka kita minta bantuan orang lain, yaitu ke dokter. Nah, disitulah Allah siapkan kesembuhan. Ingat ya, kesembuhan itu ada dua. Ada kesembuhan itu dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Ada juga kesembuhan itu berangkat di negeri yang lain. Kematian. Ya, Allah sayang ketika dihidupkan akan menderita. Maka Allah matikan dengan balasan surganya Allah. Keluarga kita menangis karena kita meninggalkan mereka. Tetapi diri kita tersenyum karena di hadapannya ada surganya Allah. Begitu. Nyambung ya? Nah, itu ikhtiar nyata. Maka yang ketiganya adalah ridho. Hasilnya. Ridho itu hasilnya. Begitu Pak Muhammad, Masya Allah. Ummu Ihsan, subhanallah. Ustaz Azhari. Nah itu al-i'timad al-harakah ar-ridho. Betul Ustaz. Pak Ijam, jadi berobat alternatif itu yaitu justru kepada selain Allah. Jadi berobat alternatif itu yaitu justru kepada selain Allah. Apa nih Pak Ijam nih? Kalau saya titik komanya belum tepat. Pak Rofi menyentuh hati banget Yai, Masya Allah, makasih. Ya begitu Pak Rofi. Jadi yang ketiganya itu ridho. Itu unsur tawakal. Apa itu ridho? Hasil. Ketika sudah berobat, lalu kok penyakit tetap. Maka kita kembali kondisi tadi. Kebaikan itu yang pertama adalah kondisi. Jaga kondisi. Berarti inilah yang terbaik yang Allah beri. Sakitnya kita. Tidak punya duitnya kita. Susahnya kita. Menderitanya kita. Ketika sudah melakukan ikhtiar nyata. Kemudian ridho. Oh, ini yang terbaik buat saya. Itulah jalan menuju surganya Allah. Terima. Makanya fi hifdzil hali tadi di Futuhul Ghaib itu adalah kebaikan. Kondisi kita dalam keadaan baik-baik. Ketika kita bisa menjaga kondisi kita agar tidak menjadi sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Kita terima ridho. Makanya yang kedua itu ar-ridho biha. Ya kan? Belajar menerima dengan kondisi. Nah, begitu. Kondisi yang tidak cocok untuk menerimanya butuh ilmu. Nah, begitu. Nyambung kan? Nah, kemudian yang ketiganya tadi kan mampu meninggalkan kecenderungan kepada selain yang dua tadi. Itu namanya kondisi kita baik-baik saja. Pak Ijam, ya berobat yang utama itu kepada Allah. Baru alternatifnya ikhtiar nyata tadi. Ya gitu Pak Ijam. Jadi urutannya tuh begini. Urutannya yang pertama kali itu adalah bersandar dulu kepada Allah. Itu tawakal namanya. Berarti apa? Dosa yang kita lakukan itulah yang menyebabkan kondisi yang ada pada diri kita adalah kondisi yang tidak kita suka. Kepada Allah dulu. Banyak beristighfar, sholat taubat, begitu kan? Banyakin sholat sunnah, banyakin baca Quran. Makanannya sudah mulai dari makanan hasil keringat sendiri, bahkan hasil masak sendiri. Karena itu yang tidak akan menghalangi karunia Allah. Begitu Pak Aib, Abah Aib. Kemudian yang keduanya adalah harokat tadi. Apa harokat tadi? Ikhtiar nyata. Pertama kali yang dilakukan ikhtiar nyata itu berobat dengan yang tradisional, yang herbal.
tanpa kimia dulu. Nah, baru setelah itu tidak terasa, baru kita boleh mencari bantuan orang lain yang ahli, tentunya ke dokter. Nah, disitulah Allah akan menyembuhkannya. Nanti ada di Futuhul Gaib ya. Kalimatnya ada di Futuhul Gaib. Pokoknya komplit Futuhul Gaib. Makanya yang belum punya ayuh pesan. Mumpung persediaan masih ada dan plus stempelnya. Begitu Bu Wiwin. Ya, nah itu. Maka di situ Allah sediakan penyembuhan. Dan penyembuhan itu ada dua tadi. Bisa kumpul lagi dengan keluarga, bisa juga tidak kumpul dengan keluarga. Dan semuanya harus terima. Kang Akung sampai ketawa. Bu Bibin sampai pakai emot. Nah begitu kira-kira, Masya Allah. Pak Hamid 60, bunga mawar, bunga melati. Unsur tawakal mengusik hati. Subhanallah. Luar biasa Pak Hamid. Kumbang 1, beli stempel bisa nggak Yai? Gimana caranya beli stempel? Ustaz Nur Rahman, pengobatan alternatif bekam hijama itu Ustaz. Jadi itu yang kedua ya. Baru kemampuan diri tidak langsung. Bang Toyib lanjut Yai, siap. Munadia kira Pak Hamid 60 kasih jempol ya. Pak Muhammad siap. Ya, Kang Akung ketawa kata Pak Hamid ya. Jadi ingat urutannya ya. Tawarro amma laisa laka summazhad fi malaka. Jadi kita diajarkan untuk tawakal dari untuk waro dari milik orang lain, kemudian zuhud terhadap milik sendiri. Ya, begitu Pak Barudin. Saya belum punya Pak Guru kitabnya. Hah? Bukannya udah waktu hadir? Nanti saya kirim Pak Barudin, kirim alamatnya ya. Nanti saya kirim. Oh begitu. Perasaan Pak Barudin dapet ya waktu kemarin hadir itu. Nanti saya kirim. Pak Barudin kirim alamatnya. Nanti saya kirim. Oke, siap. Saya belum punya Pak Guru. Harus ini wajib nih. Futuhul Gaib itu wajib. Karena dia rincian dari Fathur Rabbani ya. Bang Toyib, kitab apa Yai? Futuhul Gaib. Ya. Pak Muhammad siap ya. Masya Allah. Demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada offline nih udah mau jam 9 ternyata. Masya Allah. Om Odi, kulo belum punya juga ya Ustaz. Monggo pesan Om Adi ya. Pak Adam 456. Kemudian Mas Sabarsa, Pak Barudin. Alhamdulillah. Oke, siap ya. Nanti ada stempelnya insya Allah. MT Baris. Pak Rofi maaf dan terima kasih ilmunya ya. Siap. Pak Sirod Judin 8396. Lanjut Pak. Nah kebetulan nih saya ada offline. Jadi hari ini cukup. Insya Allah besok ketemu lagi di Futuhul Gaib. Ya. Insya Allah. Bu Maimunah juga hadir. Beli di mana Pak Yai? Udah langsung pesen aja di saya. Bisa ke admin Bu Mai ya. Komplit dengan alamatnya. Pak Hamid 60. Oke. Pak Ogi Muhammad Rizali Sukron siap. Warna-warni juga alhamdulillah. Abah Aib kalau bisa semua kitab yang dibahas bisa dikirim ke rumah. Siap. Masya Allah. Abah Aib siap. Kemudian Wan R50. Syukron Pak Ustadz. Warna-warni terima kasih semoga berkah. Pak Edi Mustafa juga hadir alhamdulillah. Kemudian Bu Johan juga hadir alhamdulillah. Kemudian Ahli Sufi terima kasih Guru. Ustadz Azari terima kasih Pak Ustadz. Maaf tadi tertidur. Oh Masya Allah. Alhamdulillah bisa mengikuti. Kumbang 1 saya mau beli Pak Yai. Monggo. Monggo. Pak Sirod Judin info kamus untuk menghafal mufrodat. Oh ya kalau saya sebutkan takut saya kena sanksi. Munadia kira Ustadz Azhari pakai emot. Pak Muhammad terima kasih Ustadzku atas ilmunya. Siap Pak Muhammad. Mudah-mudahan tetap semangat Pak Muhammad. Aamilun. Apa tuh kelewat. Kang Deno yang premium ada foto Pak Hadi.
Pak Ahmad Rifai, alhamdulillah hadir juga. Masya Allah, tadi saya mau bertanya nih, Pak Ahmad Rifai hadir enggak nih? Masya Allah, alhamdulillah. Biasanya mendoakan saya nih Pak Ahmad Rifai. Abah Oji, sampai selesai Munadi Akhirah juga terima kasih. Bang Toyib, begitu. Kang Akung, siap. Warna-warni, Kang Dendo, ayo ke Pamijahan. Masya Allah. Siap, warna-warni mengajak Pak ke Pamijahan katanya. Bu Maisaro, maaf Yai, saya telat lagi. Oh, lagi di Banjalengka. Kang Akung, terima kasih Pak Diwaluyo. Bu Wiwin mana nih? Nok Muzna, matur nuwun ilmunya Yai. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Tetap semangat, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali esok hari. Bu Wiwin, hatur nuhun ilmunya Pak Ustadz. Mbak Yustina hadir, alhamdulillah sehat terus ya Mbak Yustina ya. Amilun juga sampai selesai, Umu Ihsan juga sampai selesai, Pak Abdul Hamid sampai selesai, Cepiki juga sama. Bu Maisaro amin, Bunda Aik juga sampai selesai, Mbak El Mama Lintang juga sampai selesai. Kang Denda syukron Yai. Ustadz Azhari, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian Pak Ahmad juga sampai selesai. Mas Barsa, Pak Jimmy Palu, Munadi Akhirah, terima kasih ilmunya. Pak Abdul Hamid, amin. Kita tadi udah doa ya, kita tutup ya. Tito, terima kasih ya. Kemudian Kumbang satu, amin. Amilun, sehat-sehat, siap. Mahfuz Budi, mau Ustadz bukunya, monggo. Pokoknya kirim alamatnya, hubungi admin ya. Om Anissa, waalaikumsalam. Ustadz Nur Rahman, amin. Pak Rofi, ditunggu YouTube-nya buat ngulang. Masya Allah. Siap, Pak Rofi. Sehat selalu Pak Rofi ya. Pak Subagio mana nih hari ini? Belum kelihatan hadir. Pak Abdul Hamid, mohon izin Pak Ustadz. Monggo, monggo Pak Abdul Hamid. Kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahfuz Budi. Harganya nanti DM aja ya. Insya Allah. Kemudian Pak Bahrudin. Atur nuhun, doakan saya istiqomah Pak Guru. Siap Pak Bahrudin ya. Kirim alamatnya Pak Bahrudin ya. Insya Allah nanti dikirim. Kemudian Kang Akung. Ya siap. Tutup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, tadi sudah berdoa. Ustaz Roman, semoga Kang Yai selalu sehat walafiat dan panjang umur, sukses dunia akhirat. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Pak Jimmy Palu, waalaikumsalam. Kang Haji Mamat, mana nih sang dermawan kita? Kok belum ada komentarnya? Diajak nyate. Pak Muhammad amin, Pak IDS amin ya robbal alamin. Warna-warni, makasih ilmunya guru, doakan kami istiqomah. Amin, amin, amin warna-warni. Pak Haji Jarkasi sehat selalu ya, mudah-mudahan. Mbak Ayu Musrifah hadir nggak hari ini nih Mbak Ayu Musrifah ya? Kang Abdul hadir nggak nih Kang Abdul Papua nih? Masya Allah, kok belum saya sapa beliau ya? Mudah-mudahan hadir sehat selalu. Munadi akhirah amin. Kemudian Bu Mimi juga sampai selesai, alhamdulillah ya. Saya mau siap-siap untuk Mbak Ayu Musrifah ternyata hadir terlambat tadi. Sehat selalu Mbak Ayu ya, Masya Allah luar biasa nih beliau nih. Ya Mbak Ayu masih ingat dengan istrinya Pak Johan, dengan Bu Hani gitu kan, dengan Bu Mulyati. Bu Mulyati masih sampai selesai Bu Mul, Masya Allah. Sehat selalu ya Bu Mul ya. Bu Mulyati ini luar biasa juga beliau nih. Pak Hadi Waluyo, Pak Haji Mamat, ada rapat Pak Yai. Oh begitu, Mbak Ayu, Masya Allah. Oke siap. Kemudian Pak Sutisna 445, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sutisna. Mudah-mudahan Pak Sutisna istiqomah, sehat selalu ya. Pak Sutisna 445. Oke, saya tutup ya. Insya Allah besok kita dipertemukan lagi oleh Allah. Pak Muhammad tetap sehat, Pak Muhammad, Pak Hamid, Ustadz Azhari, ya Malaysia, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah pada suatu ketika nanti. Saya tutup ya. Teh Mimin mana nih Teh Mimin nih? Nggak pernah kelihatan. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Ustadz Azhari sehat Ustadz, Pak Muhammad. Amin, amin. Ketemu nanti. Siap. Iya siap Bu Maimunah. Insya Allah. Kirim alamatnya ya Bu Maimunah ya. Pak Toha, terima kasih Pak Toha.
Pak Azman, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Siap Pak Azman. Ini saya mau tutup belum bisa nih. Masih goyang-goyang. Bu Titik juga ternyata hadir Bu Titik ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Bu Titik ya. Nah ini. Barokallah ilmunya Pak Yai. Ya Bu Maimunah. Ya saya tutup ya.